kolam beli tomat dibersihkan dengan hati-hati. Kalau salam saya tidak dijawab dengan semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Falamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahu azim. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Ikhwannya. Di pagi yang cerah ini Allah masih berkenan memberikan karunia yang tiada tara jumlah banyaknya. Oleh karenanya marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga hari ini masih Allah berikan kita iman dan Islam dan juga kesehatan. Yang kedua, mari kita aturkan salam takzim kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasulullah, itba kepada firman Allah SWT, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dengan sering-sering bersalawat kepada baginda beliau, semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat dari masa nanti. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi ini saya ingin memberikan sebuah atau sesuatu yang sangat berguna bagi kita, yaitu namanya motivasi. Berbicara motivasi, kita sebagai hamba Allah, pilihan Allah yang jadi khalifah fil ardi, maka kita harus selalu on motivasi kita. Kalau kita tidak punya motivasi, maka kita bagaikan al-an'am, kal-an'am, balhum adhal. Manusia diciptakan oleh Allah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian aku kembalikan ke tempat yang paling hina. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yaitu kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ajrun, nilai pahala, nilai kebaikan, ghairu mamnun, yang tiada putus-putusnya. Subhanallah. Ini di antara ayat-ayat yang memberikan motivasi kepada kita. Dan kita harus termotivasi. Kita harus termotivasi. Dan kita juga harus memberi motivasi. Kita tidak bisa hanya menjadi penerima saja. Tetapi harus saling, saat di satu sisi kita menerima, di sisi lain kita harus memberi. Menerima memberi adalah siklus kehidupan. Tidak bisa yang menerima saja. Tidak pantas memberi saja tanpa menerima. Karena inilah sunatullah. Sunatullah. Kalau kita ingin dapat motivasi, maka kita juga memberi motivasi. Kalau kita ingin dapat kekayaan, maka kita harus memberikan kekayaan kita kepada siapa? Kalau ingin kita keberkahan, kita harus memberikan kemuliaan kita, kemampuan kita. Kepunyaan berbentuk materi, kemampuan berbentuk non materi kepada yang lain. Insya Allah Allah akan karuniakan kepada kita. Ya, banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka semakin kita jemput itu karunia, semakin banyak yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Di antaranya adalah memotivasi. Sebagai judul awal saya sampaikan motivasi. Motivasi sangat penting.
Ada motivasi yang datang dari internal kita. Ada motivasi yang datang dari eksternal kita. Namun demikian, motivasi internal itu lebih mendominasi dalam kehidupan kita dibanding dengan motivasi eksternal. Contoh sederhana misalnya, motivasi internal, yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita. Allah berikan 3 potensi dalam diri kita, ya, yaitu potensi mata untuk bisa melihat, potensi telinga untuk bisa mendengar, dan potensi hati untuk bisa merasakan atau mengambil kebijaksanaan. Maka ini harus diolah untuk menerima motivasi dan memberi motivasi. Orang yang bisa memberi motivasi, kalau dia punya motivasi. Kalian bisa lihat teko, tahu teko? Ceret. Ceret itu kalau diisi air putih sama susu atau bentuk lain, maka keluarnya apa? Bisa air putih, bisa air susu. Tapi kalau di situ dikasih comberan, dikeluarkan juga comberan. Maka bagaimana kita bisa memberi yang terbaik? Maka kita harus isi kita dengan yang terbaik. Bagaimana kita bisa membagi orang yang terbaik? Maka kita harus isi dengan yang terbaik. Kita menyadari bahwa tubuh ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan semua akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Ada orang bertanya, kenapa sih ini dilarang, itu dilarang? Padahal ini tubuh saya. Siapa yang bilang ini tubuh Anda? Al-Quran menegaskan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Termasuk kita ini milik Allah. Kita tidak memiliki apa-apa. Harta kita, bahkan tubuh kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Karena bukan milik kita, Allah titipkan pada kita untuk dirawat, dijaga, dipelihara agar tidak sampai rusak tubuh kita. Maka motivasi kebaikan bersumber dari yang menitipkan. Motivasi berbuat baik sumbernya adalah dari yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan. Motivasi berbuat baik. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Ini motivasi juga. Sebaik-baik motivasi perlu kalian dengarkan, yaitu motivasi yang sumbernya dari Allah dan dari Al-Quran. Demikian sumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan kehabisan motivasi. Kita tidak pernah kehabisan motivasi selagi kita mengambil inspirasi dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi. Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis, maka tidak pernah kehabisan motivasi. Tidak pernah galau, tidak pernah stres, tidak pernah sedih. Karena di Al-Quran setiap kalimat mengandung kebaikan, setiap huruf mengandung kebaikan. Dan kebaikan itu akan selalu bergelora dalam tubuh kita, dalam diri kita. Maka anak-anakku semuanya, ketika kita sering-sering baca Quran, sesungguhnya kita memotivasi kita, menyuntik semangat dalam diri kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bahkan dengan diamnya saja kita sudah memotivasi kita dengan zikir hati, zikir sirri, ya, apalagi dengan baca Quran dalam setiap saat dan keadaan. Iwan wa'afat fillah rahimakumullah. Kita semua adalah calon-calon motivator. Amin. Ketika sebagai motivator, kita tidak mungkin memberi motivasi, tetapi kita tak punya motivasi.